Oke, silakan duduk. Iya Bu. Kamu MA kan? Iya betul Bu. Yang itu hari sempat melakukan konseling dengan ibu. Iya Bu. Sepertinya sudah lama nih kita nggak ketemu. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah, ibu juga sehat. Syukurlah kalau kamu kembali datang ke sini untuk melakukan konseling, bertemu dengan ibu. Tadi kamu belajar apa? Tadi saya belajar bahasa Inggris Bu. Bahasa Inggris ya? Ibu Fatima kan? Iya betul Bu. Oh iya, gimana pelajarannya tadi? Berjalan dengan baik sih Bu. Baik ya. Kalau gurunya gimana? Seru atau menegangkan? Bu Fatima baik sih Bu menurut saya. Baik ya. Oke, jadi membuat kamu merasa senang nih belajar dengan dia. Sepertinya waktu kita melakukan konseling tahap pertama, ibu memberikan kamu PR ya. Iya Bu. Nah, ibu menyuruh kamu untuk melakukan sesi konseling sendiri di rumah. Apakah kamu sudah mengerjakannya? Iya Bu, saya udah kerjain Bu. Oke, kamu sudah kerjakan. Ibu ingin tahu nih hasilnya sejauh mana. Kemarin kan waktu kita terakhir melakukan konseling, skala kecemasan kamu berada pada skala 6. Nah, setelah kamu melakukannya sendiri, apakah ada perubahan atau menurun atau malah meningkat atau tetap saja pada skala 6? Setelah saya lakuin teknik konseling secara mandiri, saya rasa nggak ada perubahan Bu, skalanya masih ada di tingkat 6. Jadi ketika kamu sudah melakukannya, kamu mengecek kembali, ternyata tingkat kecemasan kamu masih berada pada skala 6. Berarti tandanya itu tidak ada perubahan yang terjadi ya? Oke, jadi nggak apa-apa. Kita akan kembali melakukan konseling. Ibu akan membantu kamu. Pada hari ini kita akan melakukannya pada yaitu tahap kedua nih. Pertemuan kedua kan? Pertemuan kedua kita pada hari ini. Nah, tapi ibu ingin tanya, apakah kamu masih ingat teknik langkah-langkah teknik desensitisasi sistematis? Tentunya masih ingat Bu. Bagus sekali kalau kamu masih ingat. Coba kamu bisa sebutkan apa saja sih langkah-langkahnya? Pertama, ambil posisi terenak, ternyaman. Ya. Kedua, peregangan otot. Ketiga, atur nafas. Ya, bagus sekali kamu masih ingat ya langkah-langkahnya. Ibu sangat senang karena kan kamu juga sudah mempraktekannya sendiri di rumah. Oke, bagus sekali nak. Jadi kalau begitu ibu akan kembali nih mengemukakan tujuan kita untuk melakukan konseling pada hari ini. Jadi setelah ya kamu menceritakan kepada ibu masalah kamu, yaitu kamu mengalami kecemasan ketika akan menghadapi ujian. Kamu selalu merasa cemas. Terus ada juga nih gejala-gejala fisiknya, yaitu tangan kamu gemetar, berkeringat, kamu juga kayak gelisah kalau dalam kelas, sampai kamu pernah mual dan pusing ya karena masalah yang kamu miliki saat ini. Nah, dari itu kita akan melakukan konseling. Konseling yang ibu berikan yaitu konseling dengan teknik desensitisasi sistematis, di mana teknik ini digunakan untuk mereduksi atau mengurangi tingkat kecemasan kamu ketika akan menghadapi ujian. Nah, inilah yang akan kita lakukan pada pertemuan kedua. Kita akan kembali berusaha untuk mengurangi atau mereduksi tingkat kecemasan kamu, karena kan tingkat kecemasan kamu ini berada pada skala 6. Nah, itu hampir di tengah-tengah nih, hampir di tengah-tengah, berarti kamu masih cemas, masih memiliki perasaan cemas yang lumayan tinggi. Kita akan
mereduksi, kita akan mengurangi sehingga skala kecemasan kamu berada pada tingkat skala 1 ataupun 2. Itu harapan kita ya. Itulah tujuan kita. Nah, ibu di sini sendiri berperan sebagai konselor, di mana ibu akan membantu kamu untuk keluar atau mencari jalan keluar dari permasalahan yang kamu rasakan saat ini. Sedangkan kamu di sini berperan sebagai konseling. Ibu harap kamu dapat berperan aktif dalam konseling kita pada hari ini sehingga konseling kita dapat berjalan dengan lancar. Apakah kamu paham? Ya, Bu, dan insya Allah saya akan berperan aktif dalam pertemuan kali ini. Oke, baik sekali. Jadi kamu sudah paham, kamu juga sudah tahu tujuan kita, kamu juga sudah tahu langkah-langkah konseling yang akan kita lakukan. Jadi kalau seperti itu, kita langsung saja masuk ke tahap konselingnya ya. Tapi sebelum kita melakukan konseling, kita akan kembali nih mengukur seberapa tingkat kecemasan kamu ya. Kita akan mengetes atau ibu akan memberikan kamu lembar hierarki seperti pada pertemuan sebelumnya kan. Kita akan lihat setelah kita melakukan konseling apakah ada perubahan atau tidak ya. Ini saja ya. Jadi sini ada skala. Ini adalah skala kecemasan. Skala kecemasan. Nah, di sini ada tingkat skala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ibu jelaskan lagi nih. Jadi skala 1 itu berarti tingkat skala kecemasan kamu ini rendah, sedangkan tingkat skala 10 itu berarti tingkat kecemasan kamu tinggi. Nah, ibu ingin tanya nih, coba kamu lingkari atau kamu pilih pada skala berapa kecemasan kamu saat ini? Saya pikir dulu, Bu. Iya, boleh. Coba ya ibu lihat. Oke, jadi skala kecemasan kamu pada hari ini berada pada skala 6 ya. Oke. Kita akan lakukan konseling kembali. Kita akan lihat seberapa jauh perubahan kamu ketika kita telah menyelesaikan konseling pada tahap kedua ya. Nah, Adapun waktu yang akan kita lakukan pada tahap kedua ini yaitu selama 40 menit sampai 45 menit ya, sama seperti pada pertemuan yang pertama. Oke? Kamu paham? Paham, Bu. Kalau kamu sudah paham, apakah masih ada yang ingin kamu tanyakan? Saya rasa udah nggak ada, Bu. Semuanya sudah jelas ya? Ya. Oke, jadi kalau kamu sudah paham, semuanya sudah jelas dan tidak ada lagi yang mau kamu tanyakan, kita langsung saja ke ruang konseling, ke kursi konseling. Kita akan melakukan konseling pada hari ini. Ayo. Ya, Bu. Ayo, silakan duduk nak. Ya, Bu. Jadi kita akan kembali melakukan konseling pada pertemuan kita kali ini dan kita sudah masuk pada tahap kedua ya, karena kemarin kita sudah melakukan tahap pertama. Nah, sama seperti tahap pertama yang kita lakukan nih. Ayo, sekarang kita langsung masuk saja ya, kita mulai saja konseling kita pada hari ini. Kamu sudah tahu kan langkah-langkahnya. Ibu juga akan membantu kamu, ibu juga akan memberikan kamu instruksi ya. Jadi ibu harap kamu dapat mengikuti semua instruksi dari ibu ya, agar konseling kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, sekarang coba kamu ambil posisi ternyaman kamu. Ya, Bu. Oke, kamu cari posisi ternyaman kamu. Pokoknya kamu harus rileks, harus tenang. Oke, sudah. Sekarang kalau begitu kita mulai nih masuk pada perenggangan relaksasi otot. Kamu masih ingat kan? Kita relaksasi otot dulu. Ayo, tangannya
Majukan tangannya ke depan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke samping, tarik dengan kencang. Oke, ganti lagi sebelahnya. Oke, pokoknya kamu relax, kamu tenang. Oke, sudah. Itu tadi relaksasi otot tangan. Sekarang kita masuk pada relaksasi otot kepala. Oke, sekarang coba kamu miringkan kepalanya. Miringkan ke kanan. Tahan. Kemudian ke kiri lagi. Ganti biar lebih nggak tegang nih otot-otot kepala kamu. Oke, kemudian coba tangannya kasih gini, terus angkat kepalanya naik ke atas. Oke. Oke, sudah. Bagus sekali. Nggak ada nih, apakah kamu mau melonggarkan ikat pinggangnya biar nggak sesak? Boleh? Nggak usah, Bu. Nggak usah ya, kamu sudah merasa nyaman, otot-otot kamu tidak tegang lagi. Sudah ya. Coba sekarang kamu cari posisi ternyaman kamu. Kamu relax ya. Pokoknya kamu di sini harus dalam keadaan yang relax, harus dalam keadaan yang tenang. Sudah? Sudah. Sekarang coba tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam, tahan. Kemudian hembuskan secara perlahan melalui mulut. Kemudian tarik nafas lagi. Ayo, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan melalui mulut kamu. Bagus. Kemudian lanjut lagi, tarik nafas dalam-dalam. Oke, good. Hembuskan secara perlahan. Oke, sekarang kamu pejamkan mata kamu secara perlahan. Kamu relax. Kamu tenang, kamu dengarkan instruksi dari ibu, kamu ikuti ya. Jika kamu tidak kuat dalam proses konseling ini, kamu bisa mengatakan, ibu saya sudah tidak kuat, ibu akan berhenti dan kita akan melakukan relaksasi kembali. Tapi jika kamu merasa tenang, kamu merasa rileks, kamu bisa mengekspresikannya seperti kamu tersenyum, kamu senang, oke? Kamu dapat mengungkapkan perasaan kamu ya melalui ekspresi kamu. Oke, ibu harap jadi kamu ikuti instruksi dari ibu, apa yang ibu suruh kamu ikuti ya. Oke, sekarang kamu tenang, tarik nafas kembali, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Oke, sekarang hembuskan secara perlahan melalui mulut. Oke, bagus sekali. Sekarang ibu minta kamu bayangkan, coba kamu bayangkan kamu berada di sebuah pantai. Kamu berada di sebuah pantai yang begitu indah, begitu cantik, ditemani dengan tiupan angin sepoi-sepoi, dan tidak lupa dengan derayan ombak. Kamu berada di sebuah pantai yang begitu cantik, pasirnya berwarna putih, airnya berwarna biru, jernih, tidak ada sampah. Terus kamu ditemani dengan derayan suara ombak yang begitu indah, dan kamu merasakan sejuknya angin sepoi-sepoi ketika kamu berada di pantai tersebut. Kamu duduk di bawah pohon kelapa, dan tidak lupa kamu juga memakan dan meminum kelapa muda. Begitu senang perasaan kamu berada di sana, kamu tenang, kamu rileks. Kamu berada di pantai dengan keluarga kamu, dengan sahabat-sahabat kamu, teman dekat kamu. Dan tidak lupa kamu juga bermain, berlari, dan mendengarkan musik yang kamu sukai. Sehingga hal tersebut membuat kamu tenang, membuat perasaan kamu rileks, kamu tidak tegang lagi, kamu tidak merasa cemas lagi ya. Nah, sekarang coba kamu bayangkan kamu berada di sekolah nih, kamu berada di sekolah, dan ternyata 2 pekan lagi kamu akan menghadapi ujian akhir semester. Kemudian kamu membayangkan kamu sudah mempersiapkan diri, namun
ternyata ada beberapa materi yang tertinggal karena pada saat itu kamu tidak masuk dalam jam pelajarannya, sehingga ada yang kamu lewatkan. Padahal tapi sebentar lagi akan ujian, 2 pekan lagi akan ujian. Maka kamu bayangkan kamu berada di sekolah, kamu akan menghadapi ujian akhir semester. Oke, sekarang kamu coba tetap tenang, tetap relax. Oke, it's okay. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas, kemudian hembuskan secara perlahan melalui mulut kamu. Bagus sekali. Tarik nafas kembali, tarik nafas dalam-dalam, dan hembuskan secara perlahan melalui hidung kamu. Supaya tenangkan pikiran kamu, tenangkan diri kamu. Sekarang ibu akan minta kamu untuk membayangkan kamu berada di sebuah pantai yang begitu indah, sebuah pantai yang begitu cantik. Kamu melihat ada lumba-lumba, kamu melihat ada burung-burung yang berterbangan, mendengarkan kicauan burung. Hal tersebut membuat kamu menjadi lebih rileks, kamu menjadi tenang, kamu tidak merasakan cemas lagi. Jadi kamu bayangkan, kamu tenang, kamu bahagia, kamu bercerita dengan keluarga kamu. Sekarang ibu minta kamu untuk membayangkan kamu sedang berada di sebuah pantai yang begitu cantik, pantai yang begitu indah, yang berwarna biru airnya, pasirnya berwarna putih, sangat bersih di sana. Jangan lupa kamu juga di sana bersama dengan keluarga kamu, sahabat-sahabat kamu, teman-teman dekat kamu menikmati tiupan angin sepoi-sepoi. Kamu makan bersama keluarga kamu, tentunya kamu makan ikan bakar, ayam bakar, makanan kesukaan kamu yang begitu enak, yang begitu nikmat. Perasaan kamu tenang, perasaan kamu rileks, kamu tidak cemas, kamu lupakan semua masalah-masalah yang ada di dalam diri kamu. Oke, bagus sekali. Kamu tetap dalam keadaan tenang, kamu tetap dalam keadaan rileks. Oke, kemudian ibu minta coba kamu bayangkan, kita kembali lagi nih, kamu berada di sekolah. Ternyata 1 pekan lagi akan dilakukan ujian akhir semester. Oke, 1 pekan lagi, 1 minggu lagi ujian semester akan dimulai. Kamu sudah mempersiapkan diri, namun ternyata kecemasan yang kamu miliki ini kembali timbul karena kamu takut kalau hasil dari ujian kamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kemudian kamu melihat guru kamu berjalan menuju ke kelas kamu. Oke, kamu tetap tenang. Lalu guru kamu mengatakan bahwa 1 minggu lagi ujian akan dilaksanakan. Guru kamu menginformasikan agar kamu mempersiapkan diri lebih matang lagi. Oke. Tetap tenang ya, tetap tenang, tetap rileks. Oke, bagus sekali. Jadi ibu lihat di sini tidak ada tanda-tanda kecemasan, namun tidak begitu signifikan ya, tidak begitu kelihatan nih kalau kamu cemas. Oke, bagus sekali. Kamu tetap tenang, kamu rileks. Sekarang kita kembali membayangkan kamu berada di sebuah pantai, tepian pantai. Kamu bermain musik, kamu bermain gitar, kamu bernyanyi dengan teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, guru-guru.
Kamu bernyanyi bersama teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, dan keluarga kamu. Kamu melihat adik kamu sedang berlari, bermain bola, membuat istana pasir. Kamu dan keluarga kamu di pantai tersebut merasa sangat senang, merasa sangat bahagia. Bagus sekali, ada tanda-tanda kecemasan yang Ibu lihat sampai saat ini. Nah, sekarang kita kembali nih. Kamu bayangkan hari ini akan dilakukan ujian akhir semester. Hari ini akan dilakukan ujian akhir semester, dan ternyata kamu mulai takut nih, mulai panik, mulai cemas, mulai gelisah. Kamu sudah mempersiapkan diri sebelumnya, namun yang kamu khawatirkan saat ini adalah bagaimana hasil ujian kamu. Kemudian guru kamu membagikan soal ujian, dan soal ujian itu sudah berada di atas meja kamu. Sekarang kamu bayangkan, kamu melihat, kamu membuka pelan-pelan soal-soal ujian yang ada di depan kamu. Kemudian kamu mulai membacanya, kamu mulai mengamati satu persatu lembar soal jawaban. Kamu mulai mengamati satu persatu soal-soal pertanyaan yang ada dalam lembar ujian kamu. Kamu mulai membaca, kamu mulai menghitung, kamu mulai memikirkan, dan kamu mulai mengerjakannya. Bayangkan, kamu mengerjakan soal ujian kamu mengerjakannya dengan teliti, kamu membaca dengan seksama, sampai akhirnya kamu berhasil mengerjakan ujian tersebut. Kamu berhasil menyelesaikan ujian tersebut tanpa ada satupun soal yang tidak kamu jawab. Kamu berhasil menyelesaikannya dengan baik, kamu berhasil mengerjakannya dengan teliti. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang coba buka mata kamu secara perlahan. Gimana perasaan kamu? Udah agak mendingan. Udah agak mendingan ya. Jadi perasaan tadi yang Ibu amati ini ketika Ibu melakukan konseling, ketika Ibu mengimajinasikan kamu untuk membayangkan guru kamu membagikan soal ujian akan dimulai dan kamu mulai mengerjakan soal ujian, Ibu melihat dari ekspresi kamu itu kayak sedikit takut ya, gemetar, cuman yang nggak sampai panik banget ya, karena kamu nggak sampai mengatakan aku nggak kuat Bu, kamu nggak melakukan itu, tapi cuman Ibu lihat kamu tuh kayak gemetar, kayak raut wajah kamu berubah ya, betul seperti itu. Betul. Namun gimana perasaan kamu tadi? Apakah memang kamu cemas, tingkat kecemasan kamu ini berada pada tingkat yang tinggi atau menengah atau rendah yang tadi kamu rasakan? Saat Ibu bilang udah waktunya ujian, skala kecemasannya kayaknya lumayan tinggi Bu. Oke. Kemudian Ibu tadi meminta kamu untuk mengimajinasikan sesuatu, suasana yang membuat kamu menjadi senang, menjadi tenang. Itu merubah lagi nih tingkat kecemasan yang kamu rasakan setelah Ibu memberikan kamu imajinasi tentang hal tersebut. Iya Bu. Perasaan kamu gimana? Kamu tenang, kembali rileks? Kembali rileks. Kamu kembali rileks ya? Ibu sangat senang sekali karena kamu berhasil melakukannya. Berarti sejauh ini sudah ada beberapa perubahan kan yang kamu rasakan dari diri kamu, walaupun tentunya masih ada kecemasan-kecemasan yang kamu rasakan. Karena tadi Ibu melihat ekspresi kamu, raut wajah kamu itu masih memiliki kecemasan. Tapi mungkin setelah kita menyusun lembar hierarki, kita akan tahu nih skala kecemasan kamu pada pertemuan kali ini sudah berada pada
skala tingkat berapa ya? Apakah sudah berkurang atau bertambah atau malah stuck di situ saja ya? Oke, jadi bagus sekali ya. Ibu sangat senang karena kemajuan kamu, proses kamu selama mengikuti konseling berjalan dengan baik. Kamu tenang, kamu mengikuti instruksi dari ibu ya. Itu sangat bagus dan ibu sangat senang sekali dengan diri kamu. Tentunya sudah mulai ada kemajuan yang kamu berikan dibandingkan dengan pada tahap pertama kita melakukan konseling kemarin kan. Pasti kamu merasakan perbedaannya yang terjadi. Iya Bu. Oke. Nah, kalau begitu kita kembali saja, kita akan menyusun lembar hierarki bersama-sama ya. Lembar hierarki setelah kita melakukan tahap konseling kedua ini ya. Ayo kita sekarang kembali ke meja ibu untuk melakukan penyusunan lembar hierarki. Ayo mari. Nah, setelah tadi kita melakukan konseling bersama-sama, ibu akan kembali nih mengukur sejauh mana sih tingkat skala kamu pada saat kita telah menyelesaikannya. Nah, di sini tadi kan tingkat kecemasan kamu berada pada skala 6. Sekarang ibu minta kamu untuk mengukur pada skala berapa nih tingkat kecemasan kamu setelah kita melakukan konseling tadi. Ini Bu, skalanya. Coba ibu lihat dulu ya. Oh, bagus sekali. Sebelum kamu melakukan konseling bersama ibu, skala kecemasan kamu berada pada skala 8 kan? Nah, setelah kita melakukan konseling pada tahap pertama, tingkat kecemasan kamu berada pada skala 6. Dan sekarang kita kembali melakukan konseling pada pertemuan kedua. Skala kecemasan kamu berada pada skala 4. Itu sangat signifikan nih perubahannya, mulai dari 8 hingga ke skala 4. Dan ibu sangat bangga melihat perubahan kamu sejauh ini. Tandanya kamu berhasil melakukan konseling ini. Namun hasil tersebut belum sesuai dengan yang kita harapkan ya. Itu artinya kita akan melakukan kembali konseling untuk pertemuan yang ketiga. Namun tidak sampai di situ ya, karena yang kita harapkan tingkat kecemasan kamu ini berada pada skala 1 ataupun 2. Itu yang mau kita capai. Nah, tandanya kita harus melakukan konseling kembali. Kita akan melakukan konseling pada pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga itu ibu harap skala kecemasan kamu, tingkat kecemasan kamu mulai berkurang ya. Kita dapat mencapai hasil yang kita inginkan. Kamu dapat melakukannya dengan maksimal. Nah, sebelum itu, sebelum kita mengakhiri konseling ini, ibu ingin memberikan kamu tugas seperti pada pertemuan pertama kita. Kamu masih ingatkan langkah-langkah dari teknik desensitisasi sistematis? Masih Bu. Kamu masih ingat, kamu masih tahu juga, kamu masih paham bagaimana cara melakukannya. Nah, ibu memberikan kamu tugas agar kamu melakukannya secara mandiri di rumah, seperti yang tadi kita lakukan bersama ya. Kamu dapat melakukannya kapan saja kamu membutuhkannya. Namun sebelum kamu melakukannya, kamu harus menyusun lembar hierarki sama yang tadi kita lakukan sebelum melakukan konseling. Kamu memulai pada skala 4. Oke? Nah, kalau kamu sudah paham, kamu sudah mengerti, kamu jangan lupa untuk melakukannya sendiri ya. Nah, kita mau lihat apakah ada perubahan nih dari kecemasan kamu, apakah berkurang atau malah bertambah kecemasan kamu atau tetap di situ-situ saja. Nah, kalau begitu kapan kita bisa bertemu lagi? Kan ketawa 1 dan 3. Kalau begitu kapan kita bisa bertemu lagi? Saya rasa besok atau lusa Bu. Besok atau lusa ya. Baik, kalau seperti itu besok atau lusa kita akan ketemu pada jam yang sama ya. Apakah masih ada yang ingin kamu tanyakan? Saya rasa udah nggak ada Bu. Sudah nggak ada dan semuanya sudah jelas. Ya Bu. Nah, jadi konseling ibu akan menyimpulkan konseling kita pada hari ini berhasil
karena tingkat kecemasan kamu sudah berkurang. Tapi kita akan kembali lagi pada hari Jumat di jam yang sama ya, Iya Bu. untuk melakukan konseling pada pertemuan ketiga. Iya. Kalau gitu silahkan kamu kembali ke kelas karena jam istirahat sudah selesai. Oke Bu. Kalau gitu saya balik dulu ya Bu. Iya, nah,